Pasutri lain yang juga memiliki anak kembar banyak adalah warga Cirebon, Jawa Barat yang memberi nama panggilan anak mereka A-I-U-E-O. Di mana kegiatan sehari-hari keluarga ini diunggah di media sosial dan menarik perhatian warganet. Menyenangkan namun perlu ekstra kesabaran. Seperti itulah gambaran yang terlihat dari video yang diunggah AIUEO Family. Kegiatan sehari-hari pasangan Lely dan Habibi beserta 1 anak sulung perempuan dan 5 orang anak laki-laki kembar ini terlihat penuh warna. Tinggal di Kelurahan Sunyai Ragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, pasangan orang tua ini mengaku harus ekstra sabar dalam mengurus kelima anak kembarnya. Karena biasanya jika satu anak meminta sesuatu, maka yang lain juga pasti akan meminta hal yang sama. Demikian pula, jika salah satu sakit, maka biasanya dalam waktu singkat mereka akan juga ikutan sakit. Kelima orang anak laki-laki bernama Abid, Izul, Ukail, Ezra, dan Oksi dilahirkan secara prematur pada usia 7 bulan kehamilan. Kelimanya juga sempat menjalani perawatan intensif selama 2 bulan karena berat badan bayi belum ideal. Kini semuanya sudah tumbuh sehat dan telah masuk pendidikan prasekolah. Ya pemirsa, bagaimana nih susah gampangnya mengasuh 5 orang anak kembar. Telah terhubung melalui sambungan Skype keluarga AIUEO dari Cirebon, Jawa Barat, ada Lely Solihati dan juga Habibi Ahmad. Selamat siang Mbak Lely, Mas Ahmad. Halo, selamat siang. Halo, aduh ini di bawah ya skuadnya ya, rombongan. Oke, jadi bisa diceritakan nggak sih dulu tuh pertama kali memang berniat memiliki anak kembar atau sudah tahu ada bawaan gen yang memungkinkan ada anak kembar atau gimana? Iya, jadi kita waktu pertama tahu itu kondisinya sudah pas umur 2 bulan itu sudah kelihatan bahwa isinya itu ada 5 gitu. Bahkan awalnya itu 4, terus bulan depannya setelah itu dicek ternyata yang keempat ini membelah lagi jadi 2 dan akhirnya jadi 5 gitu si anaknya. Gitu. Tapi sebelumnya ada keturunan memang kembar atau gimana? Kalau keturunan kembar sih dari dari kakek cuma jauh tuh dan kembarnya cuma 2 doang nggak sampai 5 sih. Oke, tapi ada begitu ya bawaannya. Ada. Oke. Nah ini menarik ya, karena sampai 5 kembar anak laki-laki begitu. Ini tantangannya suka duka mungkin bisa diceritain nih. Apa ya, tantangannya paling lebih ke ya itu sih, ke repotan setiap harinya, terus juga mencari babysitter yang selalu bergonta ganti karena memang ada yang nggak betah, ada yang nggak mau karena ngurus 5 anak. Tapi sekarang dulu waktu pertama lahir kita 5 babysitter kan, sekarang hanya 1 yang ngebantuin kita. Wow. Oke, tapi dikonfirmasi sekali lagi ya. Jadi 1 orang anak perempuan, 4 orang anak laki-laki ya? No, 1 orang perempuan dan 5 anak laki-laki. Jadi total 6. Oke, 5-nya tuh laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi total 6. Wow, oke. Nah, terus bagi-bagi tugas nih sama ibunya, sama Mbak Lely gimana? Ibunya ngapain aja, bapaknya ngapain aja? Karena nggak mungkin semuanya ibunya sendiri. Iya, betul. Iya, kalau saya anak-anak sih, kalau suami lebih fokus lebih fokus Oke. Saya kan Mas Ahmad, Mbak Lely, jadi dua-duanya orang tuanya harus ekstra sabar ya mengurus 5 orang anak kembar sekaligus. Yang paling penting itu adalah ekstra sabar karena memang dia tiap hari ada saja drama-drama terjadi, keributan karena anak cowok semua jadi aktif semua dan mereka tuh kadang ada yang berantem, ada yang terus tapi ya setelah itu berdamai lagi, sehat semua ya, itu yang paling patut disyukuri karena aktif gitu kan, indikasi mereka aktif, pintar. Sekarang juga sudah masuk ke prasekolah. Terima kasih Mbak Lely, Mas Habibi, salam untuk anak-anak AIUEO dan juga kakaknya ya, yang paling sulung perempuan. Dan pemirsa, mengasuh anak dengan jarak usia yang berdekatan saja seringkali ini menimbulkan tantangan bagi para orang tua, apalagi kembar dalam satu waktu jumlahnya banyak pula. Jumlahnya banyak. Nah, bagaimana saran psikolog terkait hal ini? Telah terhubung melalui sambungan Skype psikolog Novita Tandri. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mbak Widya, Mbak Naila. Bahkan sampai 5 itu tentu tidak mudah begitu. Tetapi anak kembar tidak memiliki karakter yang sama. Ini bagaimana kemudian treatmentnya untuk anak kembar? Apa yang harus dilakukan begitu bagi para orang tua?
Saya punya anak kembar, ya satu, pasti busy as a bee ya, pasti sibuk sekali. Tapi satu hal yang mesti diketahui bahwa setiap anak kembar pun adalah unik dan berbeda. Jadi mengenal setiap karakter anak, kebiasaannya, tingkah lakunya, perilakunya yang tentunya berbeda satu sama lain, ini yang perlu diketahui oleh orang tua. Lalu jangan lupa keterampilan dasar. Jadi keterampilan atau skill for life ini yang betul-betul harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Dan waktu, tentunya punya anak satu, punya dua, dengan punya 6 sekaligus ini AIUEO tentunya tidak mudah. Jadi berbagi peran orang tua dan support system. Kalau ini ada quotes yang mengatakan it takes the whole village to raise a kid. Ini to raise 6 kids. Yang The whole country to raise 5 kids in the same time. I know, right? Nah, tapi Mbak Tantri nih, sekarang apa namanya batasan begitu ya? Batasan kan kalau paling sering orang tua kalau punya anak kembar tuh pakai bajunya sama apa? Hanya demi apa ya? Kepantasan estetika atau lucu-lucuan. Tapi sebetulnya mungkin memberikan efek psikolog yang lebih besar kelak untuk mereka besar. Seperti apa nih penjelasannya? Sebenarnya kalau mereka masih kecil ya nggak apa-apa, dan kalau mereka oke aja nggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan. Ada di stage tertentu anak-anak sudah punya taste tersendiri, dan itu jangan sampai ada pemaksaan di dalam. Selagi itu lucu dan mereka oke, boleh, tapi jangan dipaksakan. Hanya demi keinginan orang tuanya yang masuk ke sosmed gitu ya, posting. Iya, demi Konten. estetika, ya, demi konten. Itu dia. Tapi batasan umurnya berapa nih? Seharusnya sudah mulai dibeda-bedakan dan harus memahami karakter satu sama lain itu sudah harus dipahami oleh orang tua sejak usia berapa? Sejak kecil. Anak-anak kita bicara emosi, marah aja berbeda satu sama lain. Kalau kita lihat tantrums ya. Ada anak-anak yang lebih cepat, sebelum setahun aja tantrumsnya udah kelihatan. Ada anak-anak yang di atas 2 tahun. Ada anak-anak yang very mild, nggak kelihatan. Jadi mengenal anak itu harus benar-benar sedini mungkin. Semakin dini kita mengenal anak-anak kita, semakin akan kita tahu bagaimana karakter setiap anak. Dan itu dibutuhkan waktu yang banyak dan panjang. Karena proses Karena banyak dan panjang, jadi harus ekstra sabar dan juga jangan lupa ini adalah blessing dari Tuhan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang, jadi patut disyukuri. Terima kasih Mbak Novita Tantri sudah bergabung bersama kami di Newsline. Ya.